Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 332. Kau berada dalam masalah. Setelah pertempuran antara Guiyu dan Xingling, semua orang menyaksikan kekuatan hukum yang luar biasa. Guiyu menggunakan tubuh emas iblis suci, membuat kekuatannya setara dengan pertengahan tingkat Santo Bela Diri. Namun, ia tetap saja dikalahkan dengan mudah oleh Xingling, yang mengandalkan kekuatan hukum tersebut. Kekuatan hukum adalah kekuatan yang dikejar oleh para kultivator seni bela diri sepanjang hidup mereka. Namun, hanya sedikit orang dari masa lalu hingga sekarang yang benar-benar bisa memahaminya. Luo Xiu menyadari bahwa meskipun Xingling menunjukkan kekuatan hukum, Wu Yun tetap tenang tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Kekuatan hukum dan atribut memiliki perbedaan besar. Bahkan jika kekuatan ruang lebih kuat daripada kekuatan atribut emas, hukum dan atribut dipisahkan oleh jurang yang sangat besar. Sebuah hukum emas dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan ruang yang sempurna. Apakah Wu Yun juga menyembunyikan kekuatannya? Luo Xiu mengernyit, menyadari bahwa untuk meraih posisi pertama tidak semudah yang dibayangkannya. Luo Xiu, Xingling. Pada saat itu, suara Patriark Api Wukyu terdengar, dan semua mata tertuju pada mereka. Kekuatan hukum dan api roh, mana yang lebih kuat? Api roh adalah hasil dari hukum, mengandung kekuatan hukum sejak awal. Namun, kekuatan api roh bergantung pada kekuatan penggunanya. Dalam pertempuran sebelumnya antara Luo Xiu dan Guiyu, api roh hanya muncul sesaat dan kemudian ditarik kembali. Tak seorang pun tahu sejauh mana kekuatan api roh yang dikuasai Luo Xiu. Di atas arena, Luo Xiu dan Xingling berdiri berhadapan, satu di utara dan satu di selatan, dengan jarak beberapa puluh kaki. Namun, jarak beberapa puluh kaki bagi mereka bisa ditempuh dalam sekejap. Jika api roh adalah kartu truf terakhirmu, maka kau bukan tandinganku, kata Xingling sambil tersenyum pada Luo Xiu. Sejujurnya, bisa mencapai tahap ini dengan kultivasi penguasa bela diri saja sudah membuatku terkesan. Namun, terlalu mengandalkan kekuatan eksternal bukanlah kekuatan sejati. Sikap Xingling seperti seorang senior yang mengajari muridnya, membuat Luo Xiu merasa sangat tidak nyaman. Jika Luo Xiu seperti yang dikatakan Xingling, mungkin ia tidak akan peduli. Namun, Luo Xiu benar-benar memiliki kekuatan itu, hanya saja karena beberapa alasan ia tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dan harus mengandalkan kekuatan eksternal dalam pertempuran. Jika hukum logam emas adalah andalanmu, maka menurutku, kau yang akan kalah, jawab Luo Xiu dengan kata-kata yang sama. Mendengar ini, Xingling tertegun sejenak, lalu tertawa, aku tidak tahu apakah kau terlalu percaya diri atau sombong. Sambil berbicara, Xingling melangkah maju, 9 bintang menggantung di langit, membentuk domain bintang yang meliputi seluruh arena. Di dalam domain ini, Luo Xiu bisa merasakan cahaya 9 bintang tersebut, menciptakan tekanan besar yang mempengaruhi peredaran energi sejatinya. Itulah kekuatan domain, di mana kekuatan lawan akan ditekan, menciptakan kesenjangan kekuatan yang lebih besar. Saat peredaran energi sejatinya terhambat, teknik cakram hidup dan mati dari Luo Xiu mulai beroperasi secara otomatis. Segera, Luo Xiu merasakan tubuhnya ringan, dan tekanan domain bintang menghilang. Tekanan tersebut tidak efektif, tekanan dari domain ini tidak cukup untuk menghentikan cakram hidup dan mati. Xingling juga menyadari bahwa Luo Xiu hanya tertekan sesaat sebelum kembali normal, jelas menggunakan metode tertentu untuk mengatasi tekanan domain tersebut. Sepertinya teknik yang kau latih tidak biasa. Xingling memandang Luo Xiu dengan penuh arti. Sebagai penerus dari tempat suci, ia tahu bahwa kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan domain berarti teknik yang digunakan sangat tinggi. Seseorang yang bukan berasal dari tempat suci namun memiliki teknik yang setara dengan warisan tempat suci tentu membuat Xingling sangat terkejut. Nyium, salah satu dari 9 bintang di langit tiba-tiba jatuh. Meskipun bukan bintang nyata, bintang itu tetap sangat berat, seperti gunung yang jatuh, mampu menghancurkan bumi. Luo Xiu tanpa ragu mengeluarkan kuali naga ganda, terdengar bunyi dentang keras saat kuali berbenturan dengan bintang, memicu gelombang energi dahsyat yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Bintang yang jatuh pecah, namun wajah Luo Xiu tetap serius, karena bintang yang hancur itu berubah menjadi ribuan berkas cahaya, setiap berkasnya menembus ruang, mengarah padanya. Dengan begitu banyak serangan, seberapa cepat pun dia, tidak mungkin menghindar. Luo Xiu mendengus dingin, mengangkat tangan dan melepaskan api roh yang menelan segalanya. Dalam sekejap, area di sekitarnya dipenuhi api berwarna merah kecoklatan.
Sis, ribuan berkas cahaya dari kekuatan bintang seperti ngengat tertarik ke api, dengan cepat terbakar menjadi abu oleh api roh. Raungan naga terdengar, Luo Xiu melompat, menempuh jarak puluhan kaki dalam sekejap, dan menusukkan jari yang dikelilingi api roh ke dada Xingling. Luo Xiu tidak berniat menggunakan kekuatan besar dari teknik kematian, karena itu tidak akan bisa mengancam Xingling yang telah menguasai hukum. Menghadapi serangan ini, Xingling tetap tenang, perlahan mengangkat tangannya yang lebih putih dari wanita, dan meraih api yang membentuk pedang, dengan kilauan emas di antara jarinya. Seketika tangan Xingling bertemu dengan pedang api roh bertabrakan dengan kekuatan hukum emas. Xingling mengerutkan alisnya sedikit karena ia merasakan bahwa kekuatan api roh itu bahkan mampu membakar hukum emas miliknya. Api roh yang sangat kuat, bahkan tanpa menguasai hukum api pun sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Jika hukum api dikuasai, bagaimana jadinya? Mata Xingling bersinar terang. Tidak diragukan lagi, jika bisa mendapatkan api roh ini lalu memahami hukum api, bahkan di tingkat yang sama, orang yang menguasai hukum tertinggi sekalipun mungkin tidak akan menjadi tandingan dirinya. Hukum biasa memang tidak sekuat hukum tertinggi, tetapi itu bukanlah mutlak. Dengan kesempatan yang tepat, bahkan hukum biasa pun bisa menjadi sangat kuat, bahkan melampaui hukum tertinggi. Harus diakui, Xingling merasa tergoda. Sebagai seorang jenius luar biasa, ia tentu tidak mungkin hanya mempelajari satu hukum emas saja. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 9 hukum yang berasal dari kekuatan bintang, emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, yin, dan yang. Seorang yang mencoba memahami 9 hukum tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat ambisius. Api rohmu cukup bagus, aku akan mengambilnya, Xingling berkata dengan tenang, seolah-olah mengatakan sesuatu yang sudah pasti. Di udara, bintang yang memancarkan cahaya putih yang mewakili hukum emas tiba-tiba bergetar. Sebuah tangan emas besar muncul, mencengkeram ke arah Luo Xiu. Kau ingin merebut api rohku? Ekspresi Luo Xiu berubah dingin. Serangan Xingling ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sudah mengandung niat membunuh, yang menunjukkan bahwa ia berniat membunuh Luo Xiu dan merebut api roh tersebut. Api roh di tanganmu hanya akan terbuang sia-sia. Hanya di tanganku ia bisa bersinar terang. Jika kau bersedia menyerahkannya dengan sukarela, aku akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Xingling sangat dingin. Apakah kau pikir kau bisa melakukannya? Luo Xiu tersenyum sinis. Menghadapi penghinaan dan ejekan Luo Xiu, Xingling tidak marah. Ia hanya berkata dengan tenang, kalau begitu, kau harus mati. Dalam dunia seni bela diri, setiap saat ada yang dibunuh. Setiap praktisi yang menempuh jalan ini, membunuh dan dibunuh adalah hal yang tak terhindarkan. Terutama bagi murid dari kekuatan besar dan tempat suci, setelah mencapai tingkat tertentu dalam latihan bela diri, mereka akan diuji dalam pertempuran hidup dan mati. Jadi bagi Xingling, membunuh seseorang bukanlah masalah besar. Para penonton hampir menahan napas. Xingling sudah menggunakan kekuatan hukumnya sepenuhnya. Tak ada yang mengira Luo Xiu bisa menang. Mereka hanya menebak berapa lama ia bisa bertahan. Pada saat itu, Luo Xiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan bendera Vientiane kecil. Itu, bendera hukum kuno. Seorang pemuda dari Sekte Pedang Dewa di wilayah utara berteriak kaget. Saat itu, beberapa kekuatan yang telah menyelidiki latar belakang Luo Xiu segera bereaksi. Karena menurut informasi yang mereka kumpulkan, Luo Xiu memiliki 2 identitas lain, ahli formasi dan ahli alkimia. Ketika bendera Vientiane kecil bergoyang, cahaya formasi memancar dari bendera tersebut. Dalam sekejap, cahaya formasi saling berjalin, membentuk sebuah formasi. Gelombang besar energi api menyebar dari formasi tersebut. Formasi penghancur surga tingkat 7. Selama periode ini, meskipun kemampuan formasi Luo Xiu belum mencapai tingkat 8, tetapi telah mencapai puncak tingkat 7. Formasi penghancur surga tingkat 7 adalah formasi api, yang bisa meningkatkan kekuatan api. Saat ini, formasi ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan api roh yang menelan segalanya. Boom! Dengan peningkatan dari formasi penghancur surga tingkat 7, kekuatan api roh yang menelan segalanya meningkat drastis, berubah menjadi pedang raksasa selebar 3 kaki, menusuk tangan emas besar yang mencengkeramnya. Boom! Ketika 2 kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan, ledakan besar terdengar. Hukum emas yang tajam dan api roh yang menghancurkan segalanya meluap, menutupi seluruh arena. Gelombang ledakan terus menyebar, menghantam penghalang pertahanan di sekitar arena, membuat semua orang merasa khawatir, takut bahwa formasi pertahanan tidak bisa menahan dan membiarkan gelombang energi dari dalam merambat keluar. Dari 5 elemen, api mengalahkan logam. Meskipun aku belum menguasai hukum api roh yang menelan segalanya ini mengandung hukum secara alami. Kekuatan ini bisa dibandingkan dengan kekuatan hukum. Setelah sekian lama tidak menggunakan api roh, Luo Xiu tidak menyangka api roh yang menelan segalanya sudah menjadi begitu kuat. Ini membuatnya semakin penasaran, jika menggabungkan api roh yang menelan segalanya dengan api es dan kekuatan matahari, seberapa kuatkah kekuatannya? Luo Xiu tidak berpikir lama, karena tugas utamanya saat ini adalah mengalahkan Xingling. Tak kusangka,
Kau ternyata seorang ahli formasi tingkat 7. Ekspresi Xingling menunjukkan keterkejutan. Ilmu formasi sangat luas dan mendalam. Kecuali beberapa orang yang memiliki bakat luar biasa dalam formasi, banyak orang yang mempelajari formasi setelah mencapai batas dalam kultivasi mereka, mencari peluang untuk terobosan. Seorang ahli formasi tingkat 7 di dunia Samudra Bintang, jelas memiliki status yang lebih tinggi dan lebih dihormati daripada seorang kaisar bela diri. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Luo Xiu tersenyum dingin. Terhadap seseorang yang ingin membunuhnya, tentu tidak ada wajah yang baik. Hehe, baiklah, anggap saja kau menang kali ini. Namun, yang mengejutkan Luo Xiu, Xingling tidak melanjutkan serangannya, melainkan melayang ke udara, memilih untuk menyerah. Apa maksudnya ini? Luo Xiu mengerutkan alis. Sebelumnya Wu Xin menyerah, kemudian Guiyu, dan sekarang Xingling. Mereka sebenarnya tidak pernah bertarung sepenuh hati di atas arena. Apa yang ada di benak mereka? Nak, kau dalam masalah besar? Suara Kaisar Kegelapan terdengar di benaknya dengan nada yang sangat serius.